Manfaat atau keuntungan yang pertama adalah firman Tuhan itu memberikan kita petunjuk dan arah hidup. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu artinya firman Tuhan merupakan petunjuk atau arah hidup bagi kita. Manfaat yang kedua adalah firman Tuhan menjaga kita dari dosa kita. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi supaya kita terhindar dari dosa, firman Tuhan memberikan manfaat itu. Jadi kalau kita simpan firman Tuhan di hati kita, itu menghindarkan kita dari dosa. Keuntungan yang ketiga adalah mendatangkan keberhasilan. Jadi kalau kita setia membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, manfaat yang akan kita dapatkan adalah keberhasilan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 bilang, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, orang itu berhasil dalam segala usahanya. Ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Wow, keren. Sekarang manfaat yang keempat, yaitu memperbaharui hidup kita. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi manfaat Alkitab ini di ayat ini, itu 2 Timotius 3 ayat 16 ini, itu untuk memperbaharui hidup kita. Jadi pada waktu kita baca Alkitab, kita dengerin khotbah, itu sebenarnya mengajarin kita dan memperbaiki kelakuan kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan, ya kelakuan kita yang buruk itu akan dibersihkan seperti itu. Jadi langkah praktisnya, lakukan M3 atau 3M, yaitu membaca atau mendengar, setelah itu merenungkan, lalu melakukan. Ingat, perubahan hidup tidak muncul saat kita membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah. Perubahan hidup akan muncul ketika kita melakukan isi khotbah itu atau melakukan firman Tuhan yang kita baca itu.